Perkenalkan, saya M. Zainul Mutakin, saya dosen program studi ilmu administrasi publik, jurusan administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih, Papua. Pada saat ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengikuti sertifikat profesional dosen. Adapun mata kuliah yang ingin saya sampaikan adalah mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan SANRI, yang saya ajarkan pada mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Kode mata kuliah AP 034308 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hizkia CM Sapioper dengan saya sendiri M. Zainul Mutakin. Penerapan perkuliahan dibawakan secara team teaching. Saya akan menyampaikan penyusunan DIA atau Delivery Interaction dan Assessment sebagai materi dalam mata kuliah SANRI. Materi dari mata kuliah ini telah disesuaikan berdasarkan kurikulum yang ada digunakan dalam program studi administrasi negara sebagai mata kuliah wajib dalam program studi administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih yang saya buat RPS-nya. Penjabaran dalam mata kuliah ini meliputi deskripsi mata kuliah, tujuan, capaian pembelajaran, sumber atau bahan bacaan dalam perkuliahan ini. Mata kuliah Sistem Administrasi Negara atau SANRI merupakan mata kuliah yang memberikan wawasan pengetahuan, pembentukan keterampilan, dan sikap atau etika dalam memahami konsep, makna, dan dasar pemikiran SANRI, keterkaitan antara berbagai sistem administrasi dalam suatu negara, ekologi administrasi negara juga termasuk, serta administrasi pembangunan. Juga menjelaskan berbagai bentuk negara dan sistem atau model pemerintahan yang ada di negara-negara lain. Jadi tidak hanya terfokus pada Republik Indonesia juga, di Republik Indonesia saja, tapi juga sistem administrasi di negara-negara lain juga menjadi komparasi atau menjadi afirmasi atau perbandingan terhadap bagaimana sistem yang ada di negara kita. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada agar mahasiswa mampu memahami konsep-konsep teori SANRI yang meliputi teori sistem dan hubungan antar berbagai subsistem administrasi negara, termasuk kekuasaan dan kelembagaan negara serta hubungan antar lembaga negara. Jadi sub-subsistem itu juga dibahas secara rinci dalam mata kuliah ini. Adapun cakupan materi dari mata kuliah SANRI adalah konsep dan dimensi sistem administrasi negara, kemudian sejarah pemerintahan Indonesia dari pra-kemerdekaan sampai orde lama, orde baru, sampai reformasi. Kemudian pembahasan tentang partai politik dan pemilihan umum, birokrasi dan manajemen pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan sistem administrasi negara RI sendiri. Kemudian cakupan materi yang lain adalah hubungan antara lembaga-lembaga negara, ini termasuk administrasi pemerintahan daerah, kemudian konsep tentang sentralisasi dan desentralisasi, kepemimpinan di pemerintahan, dan bagian terakhir adalah korupsi. Bagaimana anatomi korupsi dan bentuk-bentuk korupsi yang ada di negara kita. Materi ini akan dilaksanakan 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Topik yang dibahas yang pertama adalah dimensi sistem administrasi negara dengan cakupan pemetaan konsep dari sistem maupun subsistem dari administrasi secara umum. Jadi dibahas dari sisi teoritis dari SANRI itu bagaimana, atau sistem administrasi negara itu bagaimana, kemudian pada bagian kedua kemudian masuk kepada
secara historis bagaimana pemerintahan Indonesia, bagaimana sistem administrasi negara yang berkembang di Indonesia dari pra-kemerdekaan sampai reformasi. Cakupannya adalah sejarah perkembangan administrasi negara dari 4 konteks sejarah itu tadi, 4 klasterisasi sejarah. Kemudian pada pertemuan ketiga, subsistem administrasi negara yang mencakup pembahasannya adalah mencakup konsep partai dan pemilihan umum. Nah, di sini saya kira yang cukup penting bagaimana pergantian kekuasaan itu dilakukan. Kemudian cakupannya adalah birokrasi dan manajemen pemerintahan, jadi dilihat dari bagaimana tata kelola dari pemerintahan yang ada di negara kita. Kemudian lembaga-lembaga negara dalam Sandri, apa saja yang termasuk dalam sistem pemerintahan atau sistem administrasi negara di Indonesia. Kemudian hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam Sandri, bagaimana koordinasi maupun kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernegara itu sendiri. Kemudian cakupannya adalah administrasi pemerintahan daerah. Jadi di tahap ini masuk pada ranah dari sentralisasi, perubahan pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi pemerintahan. Kemudian kepemimpinan pemerintahan. Pada bagian keempat adalah penutup yang mencakup materi tentang korupsi di Indonesia. Jadi di pertemuan terakhir ini bagian penutup adalah pembahasan tentang bagaimana bentuk-bentuk korupsi, bagaimana jenis-jenis korupsi yang ada di Indonesia. Jadi lebih banyak ke materi tentang studi kasus. Adapun tujuan dari mata kuliah ini adalah meningkatnya pengetahuan mahasiswa sehingga dapat menjadi dasar bagi mereka memahami realitas sistem administrasi negara. Kemudian memahami dan menjelaskan konsep kedaulatan negara dan penerapannya di Indonesia, memahami dan menjelaskan konsep kekuasaan dan kelembagaan negara serta hubungan antar lembaga negara. Selanjutnya adalah memahami dan menjelaskan kebijakan desentralisasi dan sistem pemerintahan daerah. Kemudian terakhir adalah memahami dan menjelaskan berbagai isu mutakhir tentang administrasi dan manajemen pemerintahan. Ini termasuk bagaimana pengelolaan atau bagaimana pergantian kepemimpinan melalui sistem pemilu. Sumber pembelajaran atau referensi dalam mata kuliah ini bisa diperoleh dari textbook, artikel, jurnal, berita-berita yang berkaitan dengan materi yang disampaikan pada setiap pertemuan, maupun media pendukung seperti audiovisual ataupun dari media-media sosial seperti YouTube dan sebagainya. Yang kedua, interaksi dalam pembelajaran ini yang saya gunakan adalah metode blended learning dengan memadukan metode kuliah daring dan luring. Untuk metode daring dalam hal ini saya menggunakan Zoom, sedangkan luring perkuliahan dilakukan di dalam kelas secara konvensional. Sebelumnya saya menyiapkan bahan pembelajaran dalam bentuk PowerPoint, kemudian saya menjelaskan kepada mahasiswa. Setelah itu ada feedback dari mahasiswa dalam bentuk pertanyaan ataupun tanggapan. Cara lainnya juga akan saya lakukan diskusi dengan membagi materi hasil riset terbaru yang berkaitan dengan Sandri dan dibedah di dalam kelas dan didiskusikan bersama dengan adanya umpan balik atau feedback. Di samping pertemuan tersebut juga ada tanya jawab sebelum memulai kuliah untuk mengingat kembali dari pertemuan sebelumnya atau refresh, meninjau ulang materi yang akan dibahas. Jadi artinya ada umpan balik ke materi-materi sebelumnya juga. Kemudian yang ketiga adalah asesmen. Dalam asesmen ini saya akan menilai hasil kerja mahasiswa dibagi menjadi 4 komponen, yaitu keaktifan mahasiswa melalui kehadirannya dengan persentase 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%.
Penilaian ini dilakukan secara objektif, disesuaikan dengan hasil yang diperoleh oleh mahasiswa itu sendiri. Saya pikir hal inilah yang menjadi komponen DIA, Delivery Interaction dan Assessment, dalam perkuliahan Sandri. Dan berikut ini saya sampaikan proses pembelajaran yang saya laksanakan melalui Zoom. Minggu lalu kita sudah membahas tentang partai politik dan pemilihan umum, yaitu dari segi konsep ataupun dari pengertian-pengertiannya. Nah, kira-kira pemahaman rekan-rekan mahasiswa terkait dengan materi minggu lalu sejauh mana ya, terkait dengan pemilihan umum? Ada mungkin yang masih ingat? Baik, izin Bapak menyampaikan, kalau tidak salah, kuliah kemarin itu bahas mengenai pemilu, bagaimana tata cara pemilu, malpraktek pemilu, dan tipe-tipe pemilu. Pemilu di tingkat daerah, pemilu legislatif, dan pemilu presiden dan wakil presiden. Izin Bapak. Iya, jadi sistem untuk pemilu itu ada, kalau di Indonesia ada pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, kemudian kepala daerah. Nah, sekarang untuk sejarah pemilu sendiri kita padatkan ya. Pemilihan umum di Indonesia sudah dijalankan sebanyak 12 kali, yaitu dari tahun 1955 sampai dengan saat ini, yaitu 2019, itu yang terakhir. Asas-asasnya yaitu pemilihan umum di Indonesia menganut asas Luber, yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Langsung berarti pemilih harus memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Nah, sementara kalau untuk pemilihan kepala daerah, nah kalau sebelum-sebelumnya kita sudah berbicara tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Kalau untuk pemilihan kepala daerah itu sendiri, sebelum 2005, pemilihan itu dilakukan oleh tidak secara langsung atau dilakukan oleh DPR. Artinya masyarakat tidak memilih langsung siapa yang akan menjadi kepala daerahnya, terutama semenjak kebijakan otonomi daerah itu diberlakukan. Nah, setelah 2005 ke atas, atau setelah penerapan kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dijalankan demokrasi langsung, atau masyarakat bisa memilih langsung siapa yang akan menjadi kepala daerahnya. Kemudian polemik ini, masalah-masalah terkait dengan pilkada itu berangsur membaik. Kemudian pada tahun 2014 ada pembicaraan ulang terkait dengan mekanisme pemilu itu sendiri, yang menginginkan untuk anggota legislatif kembali yang merepresentasikan siapa yang akan menjadi kepala daerah. Nah, polemik ini berlanjut sampai kemudian diadakan pemilu serentak pada tahun-tahun berikutnya. Artinya masyarakat tetap bisa memilih siapa yang akan menjadi kepala daerahnya. Baik, kita lanjut yang terkait dengan pemilihan umum, maksud dari Luber itu tadi. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Kemudian yang kedua, pemilihan umum dapat diikuti oleh warga negara yang sudah memiliki hak untuk menggunakan suaranya. Artinya ada kriteria-kriteria tertentu dari umur yang sudah ditetapkan. Kemudian bebas, artinya pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Artinya tidak ada tekanan dari pihak manapun. Nah, ini akan kita singgung. Kemudian yang selanjutnya adalah rahasia, berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia. Artinya hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Kemudian asas jurdil yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.
Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Nah, asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih, tetapi juga kepada penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum, kemudian penyelenggara-penyelenggara yang sudah ditetapkan baik di daerah maupun di tingkat nasional. Nah, saya ada studi kasus terkait dengan materi ini, yaitu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait ASN, itu tidak ada larangan bahwa ASN itu tidak boleh terlibat dalam pemilihan kepala daerah. Nah, saya ingin tahu bagaimana tanggapan rekan-rekan mengenai ikut sertanya misalnya ASN dalam pemilihan kepala daerah, baik itu dalam tahap kampanye maupun bantuan-bantuan sosial. Silakan dari rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang ingin berkomentar. Apakah undang-undang ASN ini sudah diterapkan dengan baik dalam implementasinya ataukah masih ada masalah? Izin Bapak, Ya, silakan. kalau misalnya terkait dengan yang Bapak katakan tadi, sebenarnya kalau kita ini di posisi sebagai ASN ini sebenarnya berada dalam posisi yang dilematis. Misalnya di satu sisi dalam regulasi undang-undang mengatur kita untuk netral, tapi faktanya di lapangan ada tekanan yang diberikan terhadap kami, khususnya kami ASN yang misalnya berstatus sebagai staf biasa, kemudian ada tekanan dari pimpinan. Nah, itulah yang kemudian membuat kita ini ASN berada pada posisi yang dilematis, dan terkadang kita juga sebenarnya mengalami kekerasan secara simbolik dan secara tidak langsung dalam proses kampanye pilkada, meskipun itu terselubung, ASN atau PSN terlibat di dalamnya. Bukannya kami tidak ingin mengindahkan regulasi yang ada, akan tetapi faktanya di lapangan kami juga berada dalam posisi yang serba salah begitu, Bang. Kalau misalnya dicontohkan apa yang kami alami di lapangan. Seperti itu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Yang kaitannya dengan kekerasan simbolik itu sendiri, artinya apa ya? Bisa dijelaskan sedikit tentang kekerasan simbolik itu tadi? Bentuknya bagaimana ya? Izin Bapak, maksudnya kan kita sebagai bawahan itu dengan posisi yang berada di bawah di struktur yang pimpinan itu, simbol pimpinan itu yang misalnya membuat kita ini bawahan menjadi tidak berdaya. Jadi misalnya kalau ada instruksi dari atasan, ya kami harus siap seperti itu, Bang. Jadi secara terselubung ya, tidak secara eksplisit bahwa ASN itu harus terlibat dalam politik gitu. Ya, baik, ini menarik karena kaitannya dengan kekerasan simbolik dalam konteks politik atau konteks pemilihan umum kepala daerah. Nah, ASN yang biasanya ada di daerah ini memang sering mengalami tekanan-tekanan semacam itu. Artinya ada ketakutan bahwa risiko dinonjolkan. Ketakutan itu akan timbul ketika proses pilkada itu telah dilakukan. Nah, artinya mau tidak mau secara motivasi hal ini mendorong ASN untuk masuk dan terlibat misalnya dalam proses kampanye. Dan itu masih ada di Indonesia, di masing-masing daerah itu masih ada pola-pola seperti itu. Nah, ini sebenarnya perlu dipecahkan oleh penelitian misalnya, ataupun melalui kajian-kajian empiris yang ada di lapangan oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, kaitannya dengan Sandri, kajian-kajian ini misalnya bisa menggunakan pendekatan yang tidak hanya dari ilmu administrasi negara saja, tapi juga bisa menggunakan pendekatan dari kajian ilmu sosial lainnya atau interdisiplin dari ilmu sosial lain seperti Bapak bisa bertanya. Iya, silakan. Untuk masalah pemilu, bagaimana dengan sistem noken yang ada di pegunungan, Bapak? Apakah itu termasuk dalam langsung umum representasi juga? Sama begitu, Bapak? Iya, ini juga menarik ya. Terima kasih atas pertanyaannya.
bagaimana dengan sistem noken yang ada di pegunungan yang masih diterapkan. Jadi tidak hanya di Papua, bahkan di Aceh sendiri itu tidak penyelenggaranya bukan KPU, tapi juga ada istilahnya dari KIP. Jadi itu adalah imbas dari otonomi khusus atau kekhususan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi mengacu pada bagaimana konteks wilayah itu bisa menerima mekanisme dari politiknya. Jadi bergantung pada keadaan budaya, wilayah, konteks sosio-historis ataupun sosio-budaya. Jadi begitu ya. Jadi ada kekhususan tersendiri yang membolehkan bahwa pemilihan umum itu bisa dilakukan melalui sistem noken. Sampai sini ada pertanyaan lanjutan atau ada tanggapan? Kalau tidak ada tanggapan, saya akan lanjutkan ke yang tadi. Jadi perlu pendekatan konsep dari disiplin lain, tidak hanya dari ilmu administrasi negara saja. Tapi tadi seperti yang dijelaskan oleh rekan mahasiswa, bahwa ada kekerasan simbolik ketika pilkada itu berlangsung. Nah, kekerasan simbolik itu sebenarnya bukan bagian dari ilmu administrasi negara, bukan bagian dari materi mata kuliah ini. Tapi itu bisa ditetapkan apabila kita mengacu pada studi yang dilakukan oleh pemikir administrasi negara Berbraj tahun 1981 yang menjelaskan bahwa ada hal yang ambigu ketika kita berbicara tentang politik dan birokrasi. Hal ambigu yang tidak bisa membedakan bagaimana birokrasi itu bekerja dengan cara kerja politik. Apabila politik kita pahami sebagai outputnya adalah kebijakan publik, birokrasi sebagai pelaksanaan dari manajemen administrasi negara. Nah, ada saat-saat tertentu ketika misalnya dalam proses pilkada itu tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi ASN misalnya harus berurusan dengan masalah politik, pada sisi lain juga dia harus menjalankan tugasnya sebagai ASN dan harus tunduk pada undang-undang mengenai netralitas. Jadi sampai sini masih ada pertanyaan atau sudah bisa dipahami? Izin Bapak bertanya. Iya. Untuk penyaluran suara bagi penyandang disabilitas, apakah ada kekhususan atau bagaimana Bapak dari pihak pemilihan umum sendiri? Iya, kalau dari Undang-Undang Pemilu bahwa setiap orang itu bebas, artinya pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian ada asas namanya keadilan, artinya semua orang itu bisa terlibat. Nah, dalam pemilu, penyandang disabilitas itu juga diberikan kekhususan. Artinya ada keistimewaan tersendiri dengan alat bantu ketika melakukan pemilihan atau mengungkapkan suara-suara siapa yang akan dipilih. Misalnya untuk penyandang disabilitas netra, misalnya tunanetra misalnya. Itu ada alat bantu yang semacam jadi cuma bisa disentuh. Artinya dari sentuhan itu dia bisa memilih bahwa kepala daerah yang dia pilih adalah A atau B. Jadi alat bantu itu disediakan oleh penyelenggara pemilu. Jadi semua orang yang memiliki hak suara itu harus difasilitasi untuk itu, atau istilahnya inklusif. Ada tanggapan? Tidak Bapak, terima kasih. Baik, kalau begitu kita cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Kalau sudah bisa dipahami, kemudian minggu depan kita akan berlanjut ke materi tentang sentralisasi dan desentralisasi. Saya kira begitu, terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.